Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ai debata nama dokom marsinodang hati uroni sian hahulumoni. Ibadah do patiulhon rohanami pabicar perbinotoan disangap di debata na di bagasan buhini Kristusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup dalam kegelapan ini akan dapat membinasakan kita. Sebab kita tahu jika berada dalam kegelapan, yang pasti kita tidak akan dapat menentukan apa yang kita perbuat dengan baik dan benar. Ibarat kita berada di saat tiba-tiba mati lampu di malam hari, pasti akan membuat kita panik dan hanya bisa meraba-raba, bahkan salah sasaran. Rencana kita meraih sesuatu bisa jadi kita menyentuh sesuatu yang membuat kita celaka. Kita bersyukur kepada Tuhan telah melihat kemuliaan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah menyatakan terangnya bercahaya dalam kegelapan yang membinasakan. Rasul Paulus mensyukuri kehidupan yang baru setelah menerima Kristus dalam hidupnya. Dia benar-benar telah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Dia telah memperoleh terang yang sesungguhnya. Dengan keyakinan inilah Rasul Paulus giat untuk memberitakan Injil keselamatan, di mana sumber terang yang sesungguhnya berasal dari Kristus, agar hidup kita benar dan tidak berakhir dalam kebinasaan. Rasul Paulus terus-menerus memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Memang tidak semuanya menerima pemberitaannya tentang Kristus sumber terang, tetapi ada juga yang menolak. Ia dengan tegas mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Penolakan firman Tuhan adalah fakta kegelapan yang menyelimuti hati manusia. Tuhan Yesus sebagai cahaya kemuliaan Allah menunjukkan dirinya sebagai sumber cahaya, dan dia memiliki kekuasaan untuk menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bukan hanya sebagai penyampai kebenaran, tetapi Dia adalah sumber kebenaran, sumber terang yang mampu memimpin setiap orang ke jalan yang benar, sehingga setiap orang yang mengikut Kristus akan dimampukan untuk bertindak yang benar. Saudara-saudara, secara realitanya ilah-ilah zaman ini mampu untuk membutakan hati dan pikiran kita. Selubung yang menutupi mata rohani tidak hanya kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga kepada orang yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Kenikmatan duniawi di mana seseorang itu hanya memikirkan
apa saja yang dapat menyenangkan keinginan dagingnya, memuaskan dirinya dengan kesenangan-kesenangan atau kenikmatan duniawi. Konsumerisme yang selalu menggoda setiap orang, ketergantungan pada ingin memiliki secara berlebihan, tidak pernah merasa cukup, selalu kurang. Bukan hanya itu saja, tetapi egoisme juga dapat menutup mata rohani kita dengan mementingkan dirinya sendiri, tidak mau berbagi atau membantu orang lain, fokus hanya kebenarannya sendiri tanpa pernah melihat kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh orang lain. Ketamakan dan masih banyak lagi sikap-sikap yang dipengaruhi oleh ilah-ilah zaman ini yang dapat membutakan mata rohani kita. Saudara-saudara, untuk meningkapkan selubung yang membutakan mata rohani kita dengan cahaya kemuliaan Tuhan, membutuhkan respon iman dan kesetiaan kita memegang firman Tuhan sebagai sumber hikmat, sumber kekuatan kita. Terang Kristus bercahaya dalam hati kita akan memberikan pengetahuan yang benar. Selama kita menerima Kristus bercahaya di atas kita, maka kita adalah anak-anak terang. Kristus menjadi penerang kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran. Betapapun gelapnya dunia dengan godaan-godaannya yang kuat, namun hati nurani yang terdalam telah dikuasai oleh terang Kristus akan tetap bersinar, menuntun jalan kita pada kebenaran Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sampaikan kehadirat-Mu atas perkenaan Tuhan yang menghantarkan hidup kami pada malam hari hingga pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami keseharian, biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang menyapa kami untuk pagi hari ini dapat memberikan tuntunan sehingga kami Tuhan selalu dapat berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami mengetahui firman Tuhan menjadi sumber terang bagi kehidupan kami, sehingga di dalam kami melakukan sesuatu, bertindak, beraktivitas, dan itu seluruhnya berkenan di hadapan Tuhan, karena sumbernya adalah firman Tuhan yang menerangi selalu dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan untuk menjadi pedoman kehidupan kami, menguatkan iman kami, sehingga kami selalu bergantung kepada kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Di saat kami lemah, biarlah Tuhan yang menguatkan kami, memberikan semangat yang baru bagi kami. Di saat kami sakit, kiranya Tuhan melawat kami, memberikan kekuatan, penghiburan, serta kesehatan bagi tubuh kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati setiap persekutuan kami yang senantiasa dilandasi oleh firman Tuhan, sehingga kami dapat hidup bersama-sama di dalam terang kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.